Elkan Bagot kembali. Kisah penuh haru setelah absen panjang, fans timnas Indonesia siap sambut sang pahlawan lapangan. Dipuji setinggi langit. Pelatih Jepang Hajime Moriya Sukagumi transformasi Sintayong pada sepak bola Indonesia. Mampukah Garuda berikan kejutan? Tegas dan bersemangat. Rizky Ridho nyatakan timnas Indonesia akan berjuang mati-matian di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Garuda bisa tembus ambisi PSSI? Daniel Klein siap tantang Maarten Paes. Kiper FC Augsburg ini ungkap keinginan mewakili timnas Indonesia. Kiper muda FC Augsburg, Daniel Klein, mengungkapkan tekadnya untuk membela timnas Indonesia. Jordi Amat bersiap membakar semangat timnas Indonesia. Laga epik melawan Jepang dan Arab Saudi menanti. Erick Thohir pastikan SUGBK siap tempur. Apa yang diperiksa untuk persiapkan duel timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi? Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Elkan Bagot kembali. Kisah penuh haru setelah absen panjang, fans timnas Indonesia siap sambut sang pahlawan lapangan. Setelah sekian lama menanti, akhirnya sosok Elkan Bagot yang dirindukan kembali di lapangan. Cedera yang sempat membuatnya absen ternyata tidak menghalangi semangatnya untuk bangkit. Apa yang membuat para fans begitu antusias dengan kembalinya pemain bertubuh tinggi ini? Setelah lama dinanti, akhirnya sosok yang begitu dirindukan, Elkan Bagot, kembali menyapa lapangan hijau. Setelah mengalami cedera yang cukup serius dan harus absen lama, pemain berusia 22 tahun ini kembali tampil bersama Blackpool FC dan langsung mengobarkan kerinduan para fans timnas Indonesia yang setia menanti aksinya. Bagot tercatat masuk dalam skuad Blackpool pada pertandingan AFL Trophy yang berlangsung Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Di laga yang penuh ketegangan di Blomfield Road tersebut, Blackpool harus menelan kekalahan tipis 7-8 dalam adu penalti melawan Liverpool U21. Meski hasilnya kurang memuaskan, penampilan Bagot di laga ini adalah hal yang paling dinanti-nanti. Sang pemain bertubuh tinggi ini langsung dipercaya turun sejak menit awal. Namun Bagot hanya bermain di babak pertama dan kemudian ditarik keluar saat pergantian babak. Pertandingan ini sendiri berjalan sangat ketat hingga waktu normal berakhir dengan skor imbang 0-0. Meski hanya bermain 45 menit, laga ini punya arti sangat spesial bagi Bagot. Bayangkan saja, ini adalah kali pertama Bagot bisa kembali bermain setelah mengalami cedera pada Agustus 2024 lalu. Tak heran jika momen ini membawa kebahagiaan besar bagi dirinya. Bagot bahagia, fans timnas Indonesia kian rindu. Musim 2024-2025 ini belum memberikan banyak kesempatan bermain bagi Bagot. Dia baru tampil di 2 laga League One Liga 3 Inggris sebelum harus menepi cukup lama karena cedera. Maka laga kontra Liverpool ini terasa bak kembalinya sang pejuang ke medan perang. Usai pertandingan, Bagot tak mau melewatkan momen ini begitu saja. Ia langsung mengunggah 2 foto aksinya di lapangan melawan Liverpool U21 di Instagram, lengkap dengan caption yang menunjukkan betapa bahagianya ia bisa kembali bermain meskipun hanya 45 menit. Senang bisa kembali ke lapangan lagi, tulisnya dengan penuh semangat. Unggahan ini langsung diserbu oleh para fans timnas Indonesia. Mereka tak menahan diri untuk mengungkapkan kerinduan yang sudah lama terpendam. Harapan agar Bagot kembali mengenakan seragam Garuda jelas terasa di kolom komentar. Salah satu fans menulis, "Bro, come back to Timnas." Namun, komentar yang paling menggelitik datang dari penggemar lain yang mengingat momen ikonik duet Elkan dengan lemparan maut Pratama Arhan di menit-menit krusial. Senjata rahasia menit akhir Arhan dan Elkan, tulisnya, mengajak kita semua membayangkan momen penuh adrenalin di lapangan. Bagaimana menurut kalian, apakah kerinduan fans timnas Indonesia pada Elkan Bagot akan segera terobati? Yuk tinggalkan komentar dan sampaikan pendapat kalian. Dipuji setinggi langit.
Pelatih Jepang Hajime Moriyasu kagumi transformasi Shin Tae-yong pada sepak bola Indonesia. Mampukah Garuda berikan kejutan? Pujian ini bukan hanya sekadar kata-kata kosong. Hajime Moriyasu melihat ada perubahan besar di tubuh timnas Indonesia sejak dipegang oleh Shin Tae-yong. Apakah ini pertanda bahwa Garuda siap mengejutkan Jepang? Menjelang pertandingan seru antara timnas Jepang dan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Jepang Hajime Moriyasu memberikan pujian luar biasa kepada Shin Tae-yong. Menurut Moriyasu, koleganya asal Korea Selatan itu telah berhasil membawa perkembangan signifikan bagi sepak bola Indonesia. Bukan pertama kali Moriyasu dan Shin Tae-yong bertemu dalam laga internasional. Keduanya pernah beradu taktik pada Piala Asia 2023 saat Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 1-3 di fase grup pada 24 Januari 2024 di Qatar. Namun, kini mereka bersiap untuk bertemu kembali di laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat 15 November. Moriyasu mengungkapkan rasa hormatnya terhadap Shin Tae-yong, bahkan menyebut Shin sebagai pelatih yang luar biasa. Saya berbicara dengannya ketika bertemu dan menurut saya dia adalah pelatih yang sangat baik, ungkap Moriyasu sebagaimana dilansir dari Nikkei Sports. Tidak hanya sekedar memuji, Moriyasu mengakui pencapaian Shin di kancah sepak bola internasional. Pengalaman Shin yang luas baik bersama Korea Selatan maupun timnas Indonesia menjadi bukti kehebatannya. Dia mencapai hasil di Korea Selatan dan memimpin mereka ke Piala Dunia, serta memiliki pengalaman berkompetisi di panggung dunia, ujar Moriyasu dengan penuh kekaguman. Bagi Moriyasu, Shin Tae-yong telah memberikan kontribusi besar untuk memperkuat tim nasional Indonesia dan mengembangkan sepak bola di tanah air. Tidak ada keraguan dia membantu memperkuat tim dan mengembangkan sepak bola Indonesia, puji pria berusia 56 tahun itu. Saya sangat menghargai hal ini dan mengakui bahwa apa yang dilakukan pelatih itu sangat luar biasa, pungkas Moriyasu. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Shin Tae-yong mampu membawa kejutan melawan Jepang nanti? Mari berikan dukungan dan komentar kalian di bawah ini. Tegas dan bersemangat, Rizky Ridho nyatakan timnas Indonesia akan berjuang mati-matian di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Garuda bisa tembus ambisi PSSI? Dengan tekad bulat, Rizky Ridho memimpin tim untuk menghadapi tantangan berat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah mereka mampu menepis tekanan dan memenuhi harapan besar para penggemar? Harapan besar menyelimuti timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sang bek andalan Rizky Ridho sepenuhnya sadar bahwa ekspektasi para penggemar setinggi langit. Beban yang dipikul para pemain Garuda muda ini luar biasa besar, namun Ridho menegaskan bahwa ia dan rekan-rekan setimnya akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi harapan tersebut. Timnas Indonesia kini ditargetkan untuk finish di posisi ketiga atau keempat pada putaran ketiga, yang akan membuka peluang untuk lolos ke putaran keempat. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menetapkan target ambisius mengumpulkan total 15 poin dalam kualifikasi ini. Ridho mengakui tekanan ini nyata dan berat, namun baginya, tekanan justru menjadi dorongan yang diperlukan. Menurutnya, sebuah tim harus memiliki target besar untuk bisa terus berkembang. Tentunya tekanan itu ada dan memang itu harus ada dalam sebuah tim. Kami harus punya target ke depannya, ujarnya dengan penuh tekad di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 7 November 2024. Dengan semangat membara, bek Persija Jakarta itu melanjutkan, target sudah ditentukan, kami semaksimal mungkin bisa posisi 4 dan lolos playoff. Tidak hanya berusaha memenuhi target, Ridho bahkan berharap mereka bisa melampaui ekspektasi tersebut. Kami sebagai pemain mungkin sebisa mungkin bisa memenuhi target bahkan melampaui, tegasnya dengan penuh optimisme. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kelima grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dari 4 pertandingan yang telah dilakoni, skuad asuhan Shin Tae-yong baru berhasil mengumpulkan 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan 1 kali kalah. Situasi ini membuat misi mereka untuk mencapai target semakin menantang, namun Ridho dan tim tidak gentar. Misi kami tidak mudah, tetapi semoga bisa memenuhi target, pungkasnya dengan tekad kuat. Dengan jadwal yang sudah di depan mata, Timnas Indonesia akan meladeni Timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November 2024. Hanya berselang 4 hari, Rizky Ridho dan tim akan menghadapi ujian berat lainnya melawan Timnas Arab Saudi pada 19 November di tempat yang sama. Bagaimana menurut kalian, mampukah Timnas Indonesia menjawab harapan besar ini dan mencapai target yang ditetapkan? Berikan dukungan dan komentar kalian di bawah. Daniel Klein siap tantang Maarten Paes. Kiper FC Augsburg ini ungkap keinginan mewakili Timnas Indonesia. Kiper muda FC Augsburg, Daniel Klein, mengungkapkan tekadnya untuk membela Timnas Indonesia. Dengan tinggi menjulang 191 cm, apakah dia mampu menjadi saingan serius bagi Maarten Paes di posisi penjaga gawang? Ini adalah kisah mengejutkan yang akan mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Gebrakan mengejutkan datang dari Bundesliga. Daniel Klein, kiper muda FC Augsburg berusia 23 tahun, mengungkapkan hasratnya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Tidak hanya sekadar minat, kiper tinggi menjulang setinggi 191 cm ini bahkan menyatakan kesediaannya mengikuti seleksi agar bisa membuktikan kualitasnya di hadapan pelatih Shin Tae-yong. Dalam wawancara eksklusif bersama Bundesliga dan OK Zone, Klein mengungkapkan perasaan bangganya. Jika kesempatan itu datang, saya pasti tertarik. Sebuah kehormatan bisa mewakili negara ibu saya, ujarnya. Tidak main-main, Klein bahkan menegaskan siap menjalani seleksi demi membuktikan kelayakannya memperkuat Garuda. Rupanya pihak PSSI pernah membuka pintu komunikasi dengan Klein melalui Fardi Bachdim, sosok yang dikenal sebagai penghubung pemain keturunan Indonesia. Namun sayangnya pembicaraan tersebut belum ditindaklanjuti lebih jauh. Saya pernah dikontak Fardi Bachdim di masa lalu tentang kemungkinan ini, jelas Klein. Berketurunan Indonesia-Jerman dari sang ibu yang berasal dari Bali, Daniel Klein memiliki perjalanan karier yang menarik. Mengasah kemampuan di Akademi Hoffenheim hingga Hoffenheim II, Klein kemudian bergabung dengan FC Augsburg pada bursa transfer musim panas 2021. Meski saat ini bermain untuk tim kedua Augsburg di Liga 4 Jerman, pengalaman dan tekadnya siap membawanya terbang tinggi. Musim lalu ia mendapat kesempatan bermain di Liga 3 Jerman bersama SV Sandhausen, mencatatkan 8 penampilan. Kini PSSI dihadapkan pada kesempatan besar untuk mendekati pemain berdedikasi ini. Dengan usianya yang masih muda, Klein berpotensi menjadi pesaing serius bagi kiper utama Timnas Indonesia saat ini, Maarten Paes, yang bermain untuk FC Dallas. Bagaimana menurut kalian, apakah Daniel Klein layak mendapatkan kesempatan bersaing di Timnas Indonesia? Apa pendapat kalian tentang kemungkinannya bersaing dengan Maarten Paes? Mari dukung Garuda dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jordi Amat bersiap membakar semangat Timnas Indonesia. Laga epik melawan Jepang dan Arab Saudi menanti. Pemain naturalisasi Jordi Amat kembali membara dengan semangat tinggi. Setelah pulih dari cedera, apakah dia bisa memberikan kejutan besar untuk Timnas Indonesia dalam 2 laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi? Simak kisahnya yang penuh antusiasme ini. Jordi Amat tengah membara dengan semangat tinggi jelang pertandingan besar Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain naturalisasi berusia 32 tahun ini sudah tak sabar bergabung dengan rekan-rekannya untuk menghadapi 2 raksasa Asia, Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi. Jordi masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil untuk memperkuat Garuda di grup C putaran ketiga kualifikasi. Pertandingan penuh gengsi ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dengan Indonesia lebih dulu menghadapi Jepang pada 15 November.
kemudian bersiap menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024. Setelah sempat dihantam cedera ankle, Jordi kini membawa kabar baik bagi para penggemar. Ia mengungkapkan proses pemulihan cederanya berjalan lancar dan bahkan sudah kembali berlatih bersama klubnya, Johor Darul Takzim. "Saya sangat senang, sudah bisa kembali latihan bersama tim setelah cedera," ujarnya di kanal YouTube JDT-TV. Meski sempat merasakan kesulitan setelah kembali dari tugas bersama timnas, Jordi menegaskan kondisinya terus membaik setiap hari. Tak hanya untuk JDT, pemain berdarah Spanyol ini mengungkapkan kerinduannya untuk kembali membela timnas Indonesia. Duel melawan Jepang dan Arab Saudi menjadi peluang emas baginya untuk unjuk kemampuan di hadapan ribuan supporter di tanah air. "Saya tak sabar untuk kembali ke tim dan juga timnas," tandasnya penuh antusias. Pada pertandingan terakhir JDT di Liga Champions AFC melawan Ulsan HD, Jordi memang belum turun bermain dan hanya berada di bangku cadangan. Namun tak diragukan lagi, kiprahnya di pertandingan mendatang bersama timnas Indonesia sudah ditunggu-tunggu oleh para pendukung setianya. Apakah Jordi siap membawa kejutan bagi Jepang dan Arab Saudi? Apa harapan kalian untuk Jordi dan timnas Indonesia di laga penting ini? Yuk tinggalkan komentar kalian. Erick Thohir pastikan SUGBK siap tempur. Apa yang diperiksa untuk persiapkan duel timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi? Erick Thohir turun langsung untuk memastikan lapangan SUGBK siap menghadapi laga krusial timnas Indonesia. Apa yang ditemukan dalam inspeksi lapangan yang penuh ketelitian ini? Cari tahu detail persiapannya di sini. Jelang pertandingan panas timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung turun tangan mengecek kesiapan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Erick ingin memastikan kondisi lapangan sudah sempurna untuk dua laga krusial yang akan berlangsung pada 15 dan 19 November 2024 mendatang. Dalam inspeksinya, Erick didampingi sejumlah petinggi PSSI, termasuk Sekjen PSSI Yunus Nusi dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Gelora Bung Karno, Rahmadi Afif Kusumo. Mereka tiba di lokasi pada Jumat sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, langsung menuju lapangan untuk memeriksa kondisi rumput SUGBK. Erick dan timnya memeriksa tekstur rumput secara seksama, bahkan sesekali menyentuhnya untuk memastikan kualitasnya. Berdasarkan pantauan, kondisi lapangan sudah hampir sempurna. Rumput yang hijau merata terlihat siap menyambut duel seru ini. Meski begitu, area sekeliling lapangan masih dilindungi jaring hijau karena perawatan terus dilakukan hingga hari H. Dengan target mencuri poin dari Jepang dan Arab Saudi, timnas Indonesia menghadapi tantangan besar untuk tetap berada dalam persaingan menuju Piala Dunia 2026. Saat ini, Garuda duduk di posisi kelima klasemen grup C setelah meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Tim asuhan Shin Tae-yong harus bekerja keras, karena hanya 2 tim teratas dari grup yang lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara posisi ketiga dan keempat akan berlaga di putaran keempat kualifikasi. Akankah lapangan SUGBK menjadi saksi perjuangan timnas Indonesia dalam merebut tiket menuju Piala Dunia 2026?